selanjutnya adalah kita bakal ngebahas materi yang non teknis sebenarnya, tapi ini pemahaman yang perlu lu ketahui gitu. Lu perlu 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 ketahui dengan baik dan sebaik-baiknya gitu. Karena di sini lu bakal punya pola pikir sebagai seorang desainer yang profesional gitu. Jadi gini, eh kalau lu kalau lu seorang desainer yang profesional, lu tuh harus tahu target audiens lu itu siapa gitu. Contohnya kalau misalkan lu bikin satu blog gitu ya, audiens lu tuh pembaca pembaca dari blog lu itu sendiri siapa gitu. Nah, lu harus bisa kenal dengan target audiens lu itu. Setelah lu kenal, setelah lu tahu, nanti lu bisa bikin banyak penyesuaian dari sana gitu. Misalkan contohnya, gua ambil contoh ya, gua ambil contoh misalkan lu ngebuat blog seputar masalah parenting gitu ya. Nah, karena parenting itu target audiensnya nanti mungkin orang tua gitu ya, banyak-banyak yang mungkin bakalan baca blog lo itu orang tua, di situ lo bakalan bisa bikin banyak penyesuaian. Misalkan contohnya dari konten, misalkan kontennya itu nanti lo bakal bahas seputar apa gitu kan. Lo nggak lucu juga gitu, lo punya blog tapi tentang parenting tapi ngebahas seputar masalah otomotif gitu kan, nggak nyambung gitu. Nah, terus bisa bisa juga bikin penyesuaian seputar masalah gaya komunikasinya seperti apa sih, gaya komunikasi orang tua ke orang tua gitu kan, atau gaya gaya komunikasi yang sedikit konseling gitu, atau konsultasi gitu kan. Nah, terus lu bisa juga milih penyesuaian skema warna yang lu pakai nantinya, eh, warna-warna apa sih gitu. Misalkan kalau kalau blog lu itu tentang parentingnya, tentang anak 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 di bawah umur 5 tahun, lo bisa pakai warna-warna yang pastel gitu, warna-warna yang representatif sama anak kecil gitu, kayak warna-warna pink, biru, biru langit gitu. Jadi warna-warna yang pastel lah, bukan warna-warna yang gelap gitu lo pakai gitu. Terus lo juga bisa memilih bikin penyesuaian di seputar masalah gambarnya juga. Gambar yang cocok dipakai itu apa aja sih, kayak misalkan apakah itu flat image, apakah itu cartoon image, apakah itu image filter atau lain-lain gitu. Nah, jadi uh, hal yang mendasar adalah lu pahamin lu target audiens lu itu siapa. Setelah itu lu bikin penyesuaian sama si target audiensnya itu sendiri gitu. Bukan penyesuaian sama apa yang lu suka gitu. Karena gini loh, seorang desainer yang profesional, web designer yang profesional itu dituntut untuk tidak idealis gitu. Jadi banyak yang gue lihat, ini sorry sorry ya gitu, banyak yang gue lihat blog-blog yang masuk buat minta di review, gue lihat itu, wah ini blog ngikutin egoismenya si si ownernya sendiri, bukan untuk si user gitu. Kadang-kadang lu lupa bahwa lu bikin blog itu buat dibaca sama user gitu, bukan dikonsumsi sama lu pribadi gitu kan. Ya kalau kayak gitu ya ngapain lu bikin blog gitu. Jadi hati-hati jangan sampai salah nih, jangan sampai lu terjebak sama egoisme yang yang menurut lo itu bagus tapi menurut orang lain itu enggak gitu. Makanya di dunia desain itu kan memang ada ilmu yang mempelajarinya gitu. Ilmu UX sama ilmu UI gitu. User experience sama user interface gitu. Gimana caranya lo membuat sebuah desain yang pertama efektif, yang kedua efisien, dalam artian user itu bisa mencernanya dengan mudah, sehingga blog lo itu nanti bakalan optimal gitu, desainnya itu bakalan optimal gitu. Nah itu jadi pahami dulu target audiens lo itu siapa.